Halo Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan gue Puja Permana di sesi baru yaitu ngobrolin buku. Gue itu adalah seorang mahasiswa ya guys, mahasiswa semester 4 di penghujung akhir semester 4 ini. Gue dari kecil sampai kemarin tuh lulus SMK, kebetulan kan karena gue SMK. Gue tuh lulus SMK itu jarang banget baca buku, guys. Maksudnya jarang banget baca buku di sini tuh bener-bener seperti gue membuat segmentasi khusus kayak baca buku non-fiksi, baca buku fiksi, ataupun jurnal-jurnal yang lain gitu. Gue hanya membaca buku yang ditugaskan oleh guru-guru gue dulu. Ketika mau masuk kuliah, nah, seperti biasa guys, manusia itu harus ada momen besar dalam hidupnya yang membuat dia harus berubah gitu. Salah satu perubahan gue ketika waktu itu mencoba membaca buku. Walaupun masih gak setiap hari ya guys, gak setiap hari baca buku, tapi gue memaksakan gitu. Sebagai seseorang yang jarang banget baca buku, mencoba baca buku kan pasti ada kata terpaksa guys ya, walaupun sampai sekarang, walaupun gue masih terus berusaha untuk menjadikan habit membaca buku ini tuh menjadi habit gue gitu. Setiap hari gue membaca buku. Ketika gue membaca buku, ya mau itu buku yang gue tamatin, mau yang enggak, mau itu buku fiksi maupun non fiksi, terlebih-lebih non fiksi ya guys ya. Banyak banget gitu. Banyak banget pengetahuan baru, banyak banget pemikiran-pemikiran baru, banyak banget nasehat-nasehat yang gue dapatin dari buku-buku yang gue baca. Mau itu buku yang gak gue tamatin, yang gak gue tamatin juga bisa mendapatkan nasihat, apalagi buku-buku yang gue tamatin gitu. Nah jadi untuk sesi ngobrolin buku ini, sesi di mana gue mereview buku-buku yang udah gue tamatin, seperti sekarang guys, ini gue baru namatin walaupun agak terbata-bata lagi-lagi gue ngebacanya. Ini gue hampir sebulan lebih apa guys ya, baru membereskan buku, ntar ini nggak kelihatan nih, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Di hari ini gue bakal nge-review buku ini ya guys ya. Pelajaran apa aja yang gue dapat. Terlebih-lebih gue hanya akan menyebutkan pelajaran yang membekas banget gitu. Di sini ada top 10 pelajaran yang membekas banget di gue. Jadi gue nggak akan menyebutkan semuanya, semua pelajaran di sini, mau itu tertulis di buku ini ataupun tersirat. Untuk semua yang gue utarakan di sini ya guys ya, mau itu nanti pelajaran-pelajaran atau misalkan tafsiran-tafsiran yang gue dapatkan dari sini itu sekali lagi guys, jangan 100% percaya kalian ya. Apa yang gue nanti utarakan di sini, kritisi lagi. Takutnya kan gue salah nih. Walaupun gue udah membaca buku ini, gue mah lebih baik video gue ini dibuat untuk kalian tertrigger aja lah untuk membaca buku ini. Kalau untuk nasihat yang gue nanti utarakan di sini, seperti pola pikir buat kalian asing ya guys ya, yang gue dapatin dari buku ini, yang gue tafsirkan, ya lebih baik kalian baca sendirilah, jangan langsung percaya di gue gitu 100%, biar lebih konkret gitu kalian mendapatkan pelajarannya di buku ini. Pertama-tama sebelum gue mereview buku ini, gue berterima kasih banyak ya guys ya kepada salah satu teman gue yang sudah meminjamkan buku ini, karena gue tidak harus membeli ya guys ya. Untuk Mas Akran nih, gue sebutin Mas Akran, thank you banget udah minjemin buku ini ya. Walaupun kemarin ini hijau-hijau gini, kalau di kamera nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Ini hijau-hijau gini guys, ada sobek juga di sini, sobek, di sini sobek, sobek, di sini lecek. Gue sangat-sangat ceroboh kemarin, ini buku kehujanan guys, pas gue kelompokan gitu pulang kehujanan, terus gue bilang ke Mas Akrannya, sorry banget kehujanan, gimana mau gue ganti gak? Katanya nggak apa-apa lah katanya itu. Wih, thank you banget sekali lagi buat Mas Akran yang udah meminjamkan buku ini, karena buku ini gue mendapatkan pelajaran yang gue dapetin yang belum gue dapat gitu. Pertama kita bakal mereview dulu guys, seperti biasa ya, reviewer reviewer buku pada umumnya, kita review dulu dari cover guys. Jadi ini tuh judulnya sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ini tuh subtitle ya guys ya dari buku Art of Not Giving a Fuck. Buat kalian sama seperti gue yang Inggrisnya kurang, mau membaca buku Art of Not Giving a Fuck, bisa membaca yang translatannya guys, yang ini. Buku ini ciptaan Mark Manson, buku terlaris versi New York Times dan Globe and File. Untuk harganya, kalau di belakang ini harganya 67.000. Gue nggak tahu ya guys ya untuk harga sekarang, lagi-lagi ini gue minjem. Gue kan terakhir ke Gramedia itu guys 6 bulan yang lalu ya guys ya, pas gue pulang ke Bandung kalau gue nggak salah tuh. 6 bulan yang lalu masih ada guys di Gramedia itu, untuk buku ini masih ada. Jadi buat kalian yang mau beli ke Gramedia mungkin bisa dicek lagi gitu. Semoga masih ada. Ini
Keren banget di bawah sini ada satu diksi tulisan yang bagus banget. Pendekatan yang waras lebih menjalani hidup yang baik. Wes. Untuk tebal halamannya ini 246 halaman. Pertama kali gue ngebaca judul ini ya guys ya, judul si buku ini, gue langsung ngomong gini guys ke diri gue dalam hati. Aduh, iya sih kata gue tuh hidup emang harus bodo amat ke semuanya. Gue bilang gitu pas buku ini. Terlebih-lebih karena gue orangnya overthinkingan, pas gue mau baca buku ini, gue takut gitu. Anjir, kalau misalkan gue ngebaca buku ini, kata gue tuh, takutnya gue nanti jadi bodo amat ke semua hal yang seharusnya gue pentingin gitu. Gue dulu sebelum baca buku ini gitu guys, takut banget. Ternyata pas udah ngebaca ini, ternyata hipotesis asumsi-asumsi gue tentang buku ini tuh salah guys. Emang bahaya juga guys kalau misalkan dilihat dari judulnya gitu. Tapi isinya gak seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke top 10 yang gue dapetin dari buku ini. Yang pertama, rasa sakit memang menyakitkan, tapi karenanya kita bisa tahu itu baik atau buruk buat kita. Karena gue itu transisi dari masa remaja ke dewasa, karena gue baru memasuki umur 20 tahun, gue dulu mikirnya kayak kenapa gitu harus ada rasa sakit, toh itu juga nggak berguna. Gue mikir dulunya gitu. Kalau misalkan bisa bahagia mah ya bahagia aja lah kata gue tuh, nggak usah ada sakit kayak gitu. Tapi ternyata di buku ini tuh ngejelasinnya guys ya, fungsi rasa sakit, rasa sedih, pokoknya hal-hal negatif tuh ada gunanya gitu buat diri diri kita. Apa itu? Ini tuh dianalogiin dengan kita menyentuh kompor. Dulu guys, sebelum kita tahu tuh kita nggak sengaja nih ada kompor nyala, kita ceroboh atau kita nggak sengaja ataupun itu kita nggak tahu kita menyentuh kompor. Itu sakit kan? Karena rasa sakit itulah kita tahu bahwa hal itu tuh buruk buat kita. Nah, jadi segala sesuatu yang nimpa kita di dunia ini, yang menurut kita itu sakit, ya berarti itu buruk buat kita gitu. Kita jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Misalkan itu menciptakan kebahagiaan di sana, ya berarti yang baik buat kita ya itu. Langsung kita poin kedua. Rumus kebahagiaan adalah pecahkan masalah. Sebagai manusia pada umumnya, gue ingin bahagia. Ketika banyak banget struggle dalam hidup, ketika banyak banget masalah kiri kanan, aduh tugas banyak banget, harus ngatur uang, pusing banget, tiba-tiba ada ngedadak beli ini kayak mau banget gitu bahagia, nggak usah ada masalah-masalah. Lagi-lagi gue gitu ya guys ya. Ketika gue membaca buku ini secara jelas gitu guys disebutin untuk rumus bahagia tuh ya pecahkan masalah guys. Katanya tuh bahagia adalah efek samping dari kamu menyelesaikan masalah. Kalau misalkan kalian ada tugas nih sekarang, terus tugasnya itu lumayan buat kalian tuh pusing. Buat bahagia itu ya pecahkan aja guys, pecahkan si tugas itu sampai selesai, sampai tuntas, sampai kalian kirimkan itu ke dosen. Efek sampingnya kalian bakal bahagia gitu guys. Untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, nah, ini sebenarnya untuk poin yang ketiga, ini ada sangkut pautnya dengan yang nomor 2. Terimalah masalah, selesaikan, maka akan bahagia. Ini gue di poin ketiga itu hanya ingin memperjelas aja untuk bisa memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Ya sudah jelas kita harus terima dulu tuh masalah kita. Karena kan kita seringnya, bukan kita ding, gue lah guys lah. Karena ini poin-poin ini tuh sangat pas banget buat gue gitu. Karena gue itu sering banget ya guys ya, kalau ada masalah, gue selalu menghindar. Kata gue tuh, ya nanti dah, jangan diurusin, nanti aja. Nih gue mau jalan-jalan dulu aja. Ya sebenarnya gak masalah juga sih, mau happy-happy juga. Tapi kan maksudnya tuh, ini ada masalah nih yang harus kita terima gitu, bukan kita tolak. Nah, pertama tuh kita terima dulu masalahnya. Ya udah kita terima dulu. Lalu kita pecahkan masalahnya. Setelah selesai kita bahagia guys. Itu untuk poin yang ketiga. Poin yang keempat, pilih medan juang Anda dan terima segalanya. Gue dulu ketika gue memutuskan ya guys, memutuskan ingin kuliah, gue dulu overthinking banget gitu. Gue tuh sebenarnya udah tahu dulu pas lulus SMK tuh goals gue itu gue ingin lulus kuliah biar nanti kerja tuh mudah. Tapi gue overthinking di sana kayak tapi gue takut gagal deh nanti kalau misalkan daftar ke kampus yang gue impikan. Terus gue harus belajar di mana teman-teman gue itu nongkrong-nongkrong. Ketika orang lain main ke suatu tempat, gue malah masuk ke tempat les tambahan untuk menambah-nambah ilmu. Anjir males banget ya. Gue juga belum tentu masuk. Dulu mikirnya gitu guys. Nah tapi di buku ini disebutin bahwa ketika kalian tuh udah memilih medan kalian. Sekarang di sini
kan gue mau kuliah nih. Kalau mau kuliah, berarti kalian harus menerima dengan segala konsekuensinya. Kalian harus belajar, tambahan, menyisihkan waktu ketika teman kalian main tuh ya emang seharusnya gitu. Itu kan perjuangan kalian, siap untuk gagal. Walaupun nanti kalian udah berjuang mati-matian, toh ternyata gagal, ya udah guys, emang itu konsekuensinya. Ketika kalian ingin mengejar sesuatu, ya emang harus gitu guys, jalannya emang begitu. Ke poin nomor 5, manusia hidup dengan nilai dan ukuran. Ini maksud dengan nilai dan ukurannya mungkin gue analogikannya seperti ini guys. Misalkan nih, nilai yang kalian anut ketika hidup tuh, kalian tuh ingin bahagia. Nah, ukuran biar kalian bahagia itu bagaimana? Misalkan, gue ingin bahagia dengan ukuran ketika motor-motoran, jalan-jalan, jalan kaki, sepedaan tuh gue udah bahagia. Nah, setiap orang tuh punya nilai dan ukurannya masing-masing. Ini sebenarnya yang 5 ini tuh nyambung dengan nomor 6. Untuk yang nomor 6, kritisi nilai, ukuran yang kamu hidupi dan informasi yang kamu terima, jangan telan mentah-mentah. Ini sebenarnya ada dua ya guys ya. Kita bakal pisahkan dulu. Yang pertama gue bakal bedah dulu di nilai dan ukuran. Untuk yang informasi kesampingkan dulu. Tadi kan gue udah sebutin nih bahwa manusia itu hidup dengan nilai dan ukuran. Kata buku ini tuh kenapa sih ada orang-orang yang hidupnya itu gak bahagia, sedih terus. Ya karena katanya tuh nilai dan ukuran yang kalian anut tuh itu mungkin buruk buat kalian. Misalkan seperti apa? Yang tadi kan gue bahagia ketika gue hanya jalan-jalan doang. Nah, buat gue itu udah cukup gitu. Kalau misalkan gue ingin bahagia, ya gue tinggal jalan-jalan doang. Tapi buat sebagian orang mungkin bahagianya ketika dia mendapatkan uang misalkan 10 juta, bisa mendapatkan HP merek terbaru, ketika orang-orang memuji kita, itu tuh kan yang dimana ukurannya itu kan itu di luar kontrol kita ya guys ya. Nah, maksudnya dikritisi di sini tuh, jadi kritisi lagi nilai dan ukurannya kalian. Mungkin kalian tuh kurang bahagia, sedih terus itu karena nilai dan ukuran kalian tuh nggak pas buat kalian. Terus satu lagi, untuk yang informasi yang kamu terima, jangan telan mentah-mentah. Maksudnya gimana? Gue selalu ingetin kan ke kalian kalau misalkan gue membuat konten, apapun yang gue omongkan di sini, itu jangan kalian telan mentah-mentah. Karena kenapa? Karena gue dapat dari buku ini guys. Karena mau siapapun itu yang bilang, mau itu gue yang bilang, terlebih gue ya guys ya, gue bukan siapa-siapa gitu. Kritisi dulu guys. Kalian tanya dulu ke orang yang mengutarakan informasi tersebut. Misalkan kalian nih di sosial media mendapatkan informasi gini. Nah, kalian tuh alangkah baiknya kalian tuh mencari kebenarannya. Kalian tanya lagi ke orang yang lebih tahu gitu. Bro, ini bener gak sih tentang fakta ini? Atau misalkan kalian mendapatkan sebuah informasi dari orang lain, kalian tanyakan langsung ke orangnya, itu maksudnya gimana ya? Gini ya. Jadi jangan telan mentah-mentah guys. Nomor 7, hati-hati dengan menganggap diri istimewa. Nah, ini ya guys ya. Ini sampai gue masukin ke cerita novel gue yang Cinta dan Penyesalan. Karena ini sangat-sangat menusuk gue gitu. Karena gue termasuk orang yang suka gini gitu. Pas gue baca buku ini, terus ada bab tentang hati-hati keistimewaan tersebut. Pas gue nyelesain bab itu, ternyata selama ini tuh gue menganggap diri gue istimewa. Katanya itu untuk menganggap kita istimewa tuh ada 2 cara ya guys ya. Yang pertama tuh ketika kalian melebihi orang lain, terus kalian berhak mendapatkan apapun karena kalian lebih dari orang lain. Yang kedua tuh ketika kalian tertinggal dari orang lain, kalian menjadi gue berhak nih karena gue tertinggal. Jadi hati-hati banget. Kenapa hati-hati banget? Karena dengan menganggap kita istimewa, di buku ini tuh sebutin, karena kita jadi melepas tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Terus kita yang harus menjadi tanggung jawab kita, malah kita lemparkan ke orang lain gitu. Itu bahaya banget. Terus yang kedua, kita jadi takut mencoba, karena tadi menganggap kita istimewa, kita jadi takut, aduh takut gagal, ini itu. Jadi hati-hati guys, kalau misalkan kalian merasa poin 7 ini. Poin ke-8, pentingnya jujur dan mengatakan tidak. Ini keren banget di sini dianalogikannya. Contoh kasusnya di buku ini tuh salah satunya ada tentang cinta ya guys ya. Karena kan di masa-masa gue itu hal-hal seperti itu lumayan seru. Dan di buku ini tuh ada contohnya hal tersebut. Kita pisahkan dulu, gue bakal membahas dulu di pentingnya jujur nih. Kenapa kita tuh harus pentingnya jujur? Katanya tuh kalau misalkan kita berkata jujur, kita bakal tahu mana orang yang berhak kita percayai dan mana tidak. Karena kan ketika kita hidup, ini gue terutama, gue selalu takut gitu ke orang lain, ke pasangan mungkin kalian, gue selalu takut gitu kayak anjir kalau misalkan gue berkata jujur apa yang gue pikirin, tentang apa yang gue mau, yang gue rasakan, yang gue tahu, takutnya mereka tuh nanti mungkin pasangan bakal minta putus karena tidak nyaman.
teman-teman bakal meninggalkan gue. Tapi di buku ini itu ngasih tahu, ternyata kalian bilang jujur tuh ya emang itu gitu, itu dampaknya. Berarti kalau misalkan mereka-mereka meninggalkan kalian tuh ya berarti bukan dia gitu orangnya, guys. Kalau misalkan nanti ketika kalian bilang jujur, ada yang tetap stay di kalian, ya berarti orangnya itu gitu. Terus yang untuk mengatakan tidak, ini gue agak krusial banget ketika gue mengutarakan hal di poin ini, karena ini dengan gue mengatakan tidak takutnya nanti kalian menafsirkannya itu kayak ya kan bang, sesama manusia itu harus saling membantu, masa gue nggak boleh membantu? Nggak, guys, poin gue di sini tuh bukan itu ya guys ya, gue garis bawahi dulu di sini, poin gue itu bukan itu membantu sesama tuh itu emang baik ya guys ya, itu kan kita mendapatkan pahala di sana. Tapi di sini untuk yang mengatakan tidak ini tuh katanya itu kita tuh di dunia ini tuh harus mempunyai sesuatu dari banyak hal yang kita ingini biar hidup itu bermakna. Misalkan dari sekian banyak mobil misalkan, kita tuh harus punya satu nih di antara semua jenis mobil tuh yang kita ingini. Misalkan mobil tipe A, ada tipe B. Temen kalian tuh memilihnya mobil A nih, mobil A. Nah kalian tuh diajak, ayolah kita beli mobil A aja biar kita samaan. Tapi di dalam hati kalian tuh, gue itu inginnya mobil B. Ya kalian tuh tinggal bilang, enggak, gue nggak mau mobil itu karena gue inginnya mobil B. Ya udah guys, pentingnya untuk mengatakan tidak biar hidup kalian tuh mempunyai makna dan juga kalian mempunyai identitas di dunia ini. Untuk yang ke-9, sensasi mengejar pengalaman baru memang menyenangkan, tapi berkomitmen letak emas yang terkubur. Lagi-lagi ketika umur 20-an, gue berpikirnya, karena gue juga suka menempatkan nasihat di kiri kanan ngasih tahu, kejarlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Cobalah hal-hal baru. Ya itu juga emang bener ya guys ya. Karena kan di umur 20-an itu tuh penting gitu biar kita tahu pengalaman-pengalaman yang belum kita dapeti. Nah, tapi di buku ini tuh ada katanya tuh guys, ketika kita mencoba pengalaman baru kan menyenangkan tuh sensasinya. Tapi katanya tuh ada guys, kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kita mencoba hal baru. Apa katanya? Kata di buku ini tuh ketika kita berkomitmen dengan sesuatu. Misalkan kita berkomitmen dengan pekerjaan kita, pasangan kita. Misalkan nih, gue mau ngambil contohnya ya guys ya, kepada pasangan. Memang enak ketika kita berpacaran, sensasinya guys dengan wanita ini. Kita pacaran, wah seneng banget ya gini. Ah gue mau coba lagi hal baru dengan yang lebih tua pacarannya. Seneng banget tuh guys sensasinya, seneng banget. Ah mau nyoba lagi ah dengan di bawah umur, gimana pengalamannya? Emang enak banget guys. Tapi ketika kita berkomitmen dengan satu orang, misalkan nih kita berpacaran, ataupun nanti kita menikah, ketika berkomitmen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ataupun selamanya, itu tuh katanya bakal ada pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan di momen tersebut. Kalian jadi tahu tipe pasangan kalian seperti apa, memperlakukan seperti apa. Bakal ada momen-momen kebahagiaan-kebahagiaan yang kalian gak dapati di pengalaman mencari hal baru ini guys. Yang ke-10, ini sebenarnya guys ya, yang nomor 10 tuh ini mungkin kalau diurut, ini mungkin sebenarnya nomor 1 ya. Tapi karena gue ingin ini sebagai penutup dalam topik kita buku ini, karena ini sesuatu yang overthinking banget gitu di gue, yaitu tentang kematian guys. Poin yang ke-10 itu, terimalah akan fakta adanya kematian. Wah itu statement yang merubah banget, bab yang merubah banget di pemikiran gue. Kenapa demikian? Karena gue dulu mikir gitu, overthinking juga, kenapa gitu di dunia ini harus ada yang namanya kematian. Setelah kita bersusah-susah membangun karir dari bawah, toh bakal meninggal. Kenapa gitu capek-capek? Mending kita gak usah ngapa-ngapain. Gue dulu mikirnya gitu. Terus keluarga, gue berusaha deket sama keluarga. Dan sekarang udah deket, ternyata nanti gue malah meninggal gitu. Ngapain gitu gue bersusah-susah untuk bisa deket sama keluarga. Tapi di buku ini malah menyuruh terima aja gitu, terima aja dengan fakta adanya kematian. Kenapa? Justru karena kematianlah guys, hal-hal tersebut jadi bermakna. Wah anjir. Ketika gue membaca bab kematian ini, langsung guys berubah banget itu pemikiran gue atas kematian. Katanya itu, kenapa kalian kalau misalkan mengejar karir, udah menjadi sukses, kalian bisa nyebut itu bermakna? Ya karena kematian guys. Kalian tuh tahu bahwa kalian tuh akan meninggal di dunia ini, bakal terpisah. Nah karena perpisahan inilah hal tersebut jadi bermakna. Kalau misalkan gak ada perpisahan, gak ada kematian ini, ya kalian bakal biasa aja gitu guys, gak akan bahagia dengan hal-hal tersebut. Nah itu dia ya guys ya, 10 pelajaran yang gue dapetin, 10 top lah.
top 10 10 karena sebenarnya masih banyak ini tuh tentang pelajaran-pelajaran yang belum gue sebutin. Seperti salah satunya itu tentang melawan rasa malas, gimana kalian bisa semangat melakukan sesuatu. Ada guys di sini cara mendapatkan inspirasi seperti apa, di sini ada. Itu aja mungkin untuk konten hari ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.